Advertising dalam bisnis retail. Pengertian advertising atau periklanan. Periklanan merupakan salah satu media promosi dalam dunia bisnis retail atau pemasaran. Pemasaran yaitu kegiatan dalam mempromosikan suatu barang atau jasa. Tetapi tidak hanya cukup mempromosikan, tetapi pemasaran itu sendiri diartikan bahwa bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Advertising dalam bisnis retail. Promosi retail merupakan berbagai bentuk komunikasi dari retailer untuk menginformasikan, membujuk atau persuasif, dan mengingatkan kepada target pasarnya tentang semua aspek dari perusahaan. Tren advertising kini mengalami perkembangan seiring berkembangnya teknologi komunikasi. Strategi advertising konvensional menggunakan media cetak seperti koran, majalah, media luar ruang, door-to-door sudah mulai dikurangi dan bahkan ditinggalkan oleh pemasar atau pelaku bisnis. Salah satu alasan utamanya adalah menyesuaikan perkembangan lingkungan, di mana saat ini telah memasuki era layar sentuh. Perusahaan tentu saja akan tertinggal apabila tidak berinovasi dan mengikuti perkembangan lingkungan. Tujuan periklanan. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Jiptono, bahwa tujuan yang paling utama dalam promosi yaitu bagaimana memperkenalkan produk kepada konsumen, sehingga nantinya konsumen mau mengenal dan tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan promosi secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan atau informing, yaitu berkaitan dengan memberitahukan kepada konsumen mengenai produk, harga, cara kerja produk, kegunaan, manfaat, dan membangun citra perusahaan. Yang kedua, membujuk pelanggan atau persuading, yaitu berkaitan dengan mengubah persepsi pelanggan terhadap produk. Yang ketiga, mengingatkan atau reminding, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan dalam menjaga pemikiran konsumen untuk memilih produk dari perusahaan tersebut. Memilih media periklanan. Media merupakan medium perantara yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan periklanan untuk memengaruhi persepsi atau pandangan dan resepsi atau penerimaan pelanggan. Meskipun tidak ada rumus tunggal untuk menentukan media yang ideal digunakan, ada beberapa karakteristik penting yang menjadikan media tertentu untuk lebih baik untuk bisnis tertentu yang lain. Sebelum memilih media periklanan, pemilik harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, seberapa luas jangkauan pelanggan perusahaan? Yang kedua, siapa pelanggan sasaran kita dan bagaimana sifat-sifat mereka? Yang ketiga, media mana yang kiranya terdengar dan terbaca oleh pelanggan sasaran kita? Yang keempat, berapa batasan anggaran yang disiapkan perusahaan? Yang kelima, media apa yang digunakan pesaing? Yang keenam, seberapa penting pengulangan dan kelanjutan dari pesan periklanan saya? Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan biaya media periklanan? Pengembangan perencanaan periklanan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan program periklanan perusahaan dengan membuat sasaran iklan yang spesifik dan terukur. Dengan kata lain, pemilik harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan periklanan. Tahap selanjutnya dalam membuat rencana periklanan adalah menganalisis perusahaan dan pasar sasarannya. Pemilik perusahaan yang tidak mengetahui siapa sasaran iklannya tidak akan berhasil menjangkau pelanggan. Menyiapkan anggaran periklanan. Ada 4 metode dalam menentukan anggaran periklanan, yaitu yang pertama, sesuai kemampuan. Menurut metode sesuai kemampuan, pemilik melihat iklan sebagai suatu kemewahan dan sepenuhnya memandang periklanan sebagai beban pengeluaran, bukannya investasi yang akan menghasilkan penjualan dan laba di masa yang akan datang. Yang kedua, menyamai pesaing. Pendekatan lain adalah untuk menyamai anggaran pesaing, mungkin dalam jumlah uang yang dibelanjakan atau sebagai persentase penjualan. Metode itu mengandaikan bila kebutuhan dan strategi periklanan perusahaan sama dengan pesaing. Yang ketiga, persentase penjualan. Metode yang paling sering dipakai adalah metode menetapkan anggaran periklanan sekedar sebagai persentase penjualan. Metode itu menghubungkan anggaran periklanan dengan hasil penjualan. Yang keempat, tujuan dan tugas dari iklan itu sendiri. Sebagai contoh,
Seorang manajer ingin menaikkan penjualan sebesar 10% dengan menarik perhatian para mahasiswa setempat. Dia mungkin menetapkan bahwa stasiun radio musik dianggap sebagai media paling cocok untuk periklanan. Dia kemudian harus memutuskan jumlah dan frekuensi iklan untuk memperkirakan biayanya. Prinsip paid advertising, karena sifatnya yang cepat dan terukur, layanan iklan online berbayar seperti Facebook Ads dan Google AdWords menjadi pilihan yang mudah bagi sebagian besar pebisnis online. Namun sebelum Anda mulai menggunakan paid advertising seperti Facebook Ads dan Google AdWords, ada 4 hal yang harus Anda pahami terlebih dahulu agar mental Anda lebih siap dan bisa merasakan hasilnya. 4 prinsip paid advertising ini. Yang pertama, kasih iklannya waktu. Ini adalah prinsip pertama yang harus Anda ketahui ketika akan memulai iklan berbayar. Biarkan iklannya berjalan untuk mendapatkan feedback berupa data. Yang kedua, testing. Dalam dunia online, ada istilah no testing, no marketing. Jadi mau tidak mau, Anda harus tes iklannya. Yang ketiga, wide to narrow. Wide itu lebar, narrow itu sempit. Jadi artinya, mulai dari yang lebar, lalu sempitkan. Yang keempat, hampir semuanya berhubungan langsung dengan targeting. Jadi semisal Anda gagal beriklan, semisal iklan Anda bonkos, itu terhubung dengan targetingnya. Ini berlaku di Facebook Ads maupun Google AdWords, jadi bukan salah gambarnya, bukan salah headline-nya.